Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzari Kolbi Salim Alfari dengan NIM 12140700079, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas B semester 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai teori fungsi manajemen. Teori fungsi manajemen yang pertama adalah teori fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, beliau membaginya kepada beberapa aspek, di mana yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga adalah commanding atau pemberian perintah, dan yang terakhir controlling atau pengendalian. Yang kedua adalah menurut George Robert Terry. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, beliau membaginya menjadi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu yang pertama ada planning, yang berarti perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beliau ini memiliki kesamaan dengan teori fungsi manajemen secara umum. Yang ketiga ada teori fungsi manajemen menurut James A. F. Stoner. Beliau membaginya menjadi 4 bagian, di mana yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga leading atau memimpin, dan yang keempat controlling atau pengendalian. Di sini ada yang berbeda, yaitu leading. Leading sendiri dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan dan menggerakkan tenaga kerjanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah teori fungsi manajemen menurut Ernest Dale. Dale membaginya menjadi 7 bagian, di mana yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada staffing atau pembagian kerja, yang keempat ada directing atau pengarahan, kemudian yang kelima ada innovation atau inovasi, yang keenam ada reporting atau penyajian laporan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Ada beberapa hal yang berbeda di sini, seperti staffing. Nah, staffing ini dilakukan untuk pembagian tenaga kerja sesuai dengan porsi dan kemampuannya masing-masing. Kemudian directing dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan pelaksanaan. Dan inovasi atau innovation dilakukan untuk mempercepat pencapaian terhadap tujuan yang kita inginkan. Kemudian ada juga reporting atau penyajian laporan. Ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengambil hal-hal yang baik untuk pelaksanaan yang selanjutnya. Kemudian teori fungsi manajemen yang kelima menurut Kuntz dan O'Donnell. Dalam bukunya Principles of Management, mereka membaginya menjadi 5 bagian, di mana yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada staffing atau pembagian kerja, yang keempat ada directing atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Sama seperti sebelumnya, namun di sini yang berbeda hanyalah tidak adanya innovation dan reporting. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.